Halo Halo sahabat sahabat RSGM, RSGM, selamat selamat siang. siang. Perkenalkan, saya Aidun Hanin dan di samping saya tentunya ada dokter. Saya Dr. Gigi Adil. Saya Dr. Rigi Juliana. Ya, selamat datang di Ruang Senyum, yaitu program edukasi kesehatan gigi dan mulut bersama RSGM UGM dan tentunya dengan MKGPP. Ini merupakan episode perdana dari Ruang Senyum. Jadi kami bertiga ini sangat senang sekali bisa langsung menyapa sahabat RSGM yang sudah join melalui sosial media RSGM UGM, tentunya ada di Instagram, di TikTok maupun di YouTube secara langsung. Karena Ruang Senyum kali ini kita langsung live ya, jadi sahabat RSGM bisa langsung bergabung untuk ikut bertanya-tanya ataupun jika ada informasi yang keliru di masyarakat bisa langsung di-clearkan melalui live kali ini. Karena sahabat RSGM, kita kan lihat di sini ada Ruang Senyum berkolaborasi dengan RSGM dan MKGPP. Jadi mungkin sahabat RSGM belum tahu nih apa sih MKGPP ya. Jadi saya di sini merupakan mahasiswa S2 ya di bidang Magister Ilmu Kedokteran Gigi yang memang MKGPP itu berfokus pada bidang promosi kesehatan dan juga pencegahan di kedokteran gigi. Dokter Juliana ini juga seorang residen di Rumah Sakit Gigi dan Mulut UGM Prof. Sudomo ya, teman-teman atau sahabat RSGM sekalian. Oke, Dokter Adil nih. Dokter Adil, kira-kira di live yang perdana kali ini kita akan buka dengan topik apa nih, Dokter? Oke, baik, terima kasih Mbak Hanin. Jadi topik di episode pertama di Ruang Senyum ini kita akan membahas, jadi judulnya ini kenali dulu kondisi gigimu sebelum pasang behel. Jadi banyak nih sahabat-sahabat RSGM yang memang tanya nih di RSGM terutama ya, di medsosnya RSGM, biaya behel berapa, terus habis itu bisa nggak nih pasang behel di sana. Kemudian banyak lah, bahkan yang di luar-luar juga banyak tanya nih masalah behel. Nah, dari bahasan kita di episode pertama ini, sebelum sahabat RSGM atau teman-teman semuanya pasang behel, ini ada loh pencegahannya. Jadi mungkin nanti ya, mungkin sahabat-sahabat yang sudah ada anak ya, baru punya anak yang kecil, itu bisa sebenarnya ada tindakan pencegahannya. Dan juga nanti mungkin bisa juga di-spill ya untuk di RSGM ini perawatan di bidang di behel itu seperti apa. Jadi nanti buat teman-teman yang memang ada rencana mau pasang behel, nanti bisa ditanyakan ya di kolom komentar atau nanti di TikTok, Instagram atau di YouTube untuk bahasan kita pada siang hari ini. Oke, sebenarnya tuh behel apa sih, Dok? Dari tadi disebut behel, mungkin sahabat RSGM belum pada mengetahui. Kalau behel sendiri itu kan istilah bekennya ya, istilah hitsnya, nama hitsnya dari kawat gigi atau perawatan ortodonti. Jadi perawatan ortodonti ini bertujuan untuk memperbaiki susunan gigi yang mungkin crowding atau berdesakan, kemudian memperbaiki hubungan rahang atas dan rahang bawah yang awalnya mungkin kondisinya kurang baik atau tidak baik menjadi lebih baik atau posisinya lebih sesuai dengan fungsional yang baik seperti itu. Jadi nggak cuman susunan gigi rapi yang membuat susunan gigi rapi aja, tapi juga memperbaiki fungsi dari rahang sendiri. Tidak hanya susunan gigi yang rapi saja ya, Dok ya. Berarti yang tidak rapi ya sahabat RSGM. Apakah semua kondisi itu otomatis bisa dibehel? Ya, sebenarnya kita lihat dulu nih kondisi gigi yang tidak rapinya itu seperti apa. Misalnya crowding ringan atau berdesakan ringan, cuman beberapa gigi dan itu cuman geser-geser dikit dan pasien tidak ada keluhan fungsi pengunyahan atau profilnya masih bagus. Kemudian pasien masih bisa dengan mudah membersihkan rongga mulutnya. Nah, sepertinya itu tidak perlu karena memang behel itu bukan perawatan yang urgent kan ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya pasien sudah mempunyai keluhan seperti misalnya susunan gigi rapi, tidak rapi, kemudian ada keluhan kesulitan membersihkan rongga mulut, ada keluhan hubungan rahang atas dan bawah tidak match seperti itu, atau gangguan fungsi pengunyahan seperti itu. Nah, itu perlu nih dilakukan perawatan ortodonti. Nah, kalau tadi kan mungkin bahasanya ini bahasa yang agak
kedokteran gitu ya dokter ya. Mungkin saya bisa sedikit menggunakan bahasa awam yang mungkin sahabat RSGM juga bisa lebih memahami gitu. Tapi mungkin dokter Adil juga bisa membantu saya. Takutnya nanti saya salah ya. Jadi sebenarnya behel sendiri itu untuk gigi-gigi yang tadi mungkin kayak lebih tonggos gitu ya dokter ya? Ya, misalnya Maju gitu. kalau posisi gigi yang lebih maju atau tonggos ya istilahnya, kemudian pasien mengeluhkan posisi gigi tersebut, nah itu bisa dilakukan perawatan orto atau kawat gigi, atau rang bawahnya yang maju ke depan atau cakil atau cameh gitu ya. Baik, itu juga apakah ada kaitannya atau ada fungsinya dengan kita menggunakan behel itu akan mempengaruhi kesehatan dari rongga mulut sendiri? Ya, jelas, karena kalau misalnya dari awal keluhan giginya kan tidak rapi ya, misalnya tidak rapi, giginya berjejal atau berdesakan, nah otomatis pasien akan kesulitan dalam membersihkan sisa makanan di rongga mulutnya. Nah, kalau misalnya ada sisa makanan yang nyelip tidak dibersihkan, nanti kan akan mempermudah terjadinya karang gigi, atau enggak setelah itu terjadi karang gigi, gusinya jadi radang, merah seperti itu, banyak benjol karena keradaan gusi, atau enggak nanti timbullah karies atau gigi berlubang. Nah itu kan susunan gigi yang berjal itu kan akan membuat permasalahan gigi yang baru seperti itu. Kemudian dari segi misalnya kelainan fungsi rahang, kelainan relasi atau hubungan antara rahang atas dan rahang bawah seperti itu. Misalnya gigitannya yang rahang bawah terlalu maju ke depan, atau giginya yang cameh atau cakil, atau enggak yang rahang atas terlalu maju ke depan, atau gigitannya itu istilahnya crossbed terbalik gitu kan. Nah itu kan juga mengganggu dalam pemulihan pasien. Nah jadinya perlu dilakukan perawatan behel atau kawat gigi untuk kasus-kasus yang seperti itu. Jadi sebenarnya banyak ya yang perlu diperhatikan ya dokter ya. Jadi kalau boleh diinfokan ke sahabat RSGM, boleh atau sejak kapan kita menggunakan behel? Nah, sebenarnya perawatan behel atau kawat gigi itu kan ada 2 jenis ya, cekat atau yang lepasan. Nah, yang piranti lepasan ini bisa dilakukan di usia anak-anak atau dalam masa tumbuh kembang. Nah, tentunya sebagai orang tua kita juga harus aware dengan kondisi rongga mulut anak kita. Nah, sebaiknya dari usia dini itu sudah dilakukan pemeriksaan ke dokter gigi, biar tahu nanti ada nggak gejala-gejala maloklusi ke depannya. Jadi jangan menunggu ketika parah seperti itu, sebaiknya segera diatasi sejak usia dini kalau ada gejala maloklusi. Ya, mungkin ini dari segi pencegahannya dok ya, karena kan di sini yang perlu kita klarifikasi nih ke teman-teman ya. Jadi sebenarnya di perawatan behel ini kan perawatan yang memang sudah terjadi dok ya, tapi kan kita juga di sini apakah yang mau saya tanyakan apakah bisa dicegah gitu ya, mungkin tindakan pencegahannya itu apakah pada saat anak sudah besar ya, atau mungkin sudah atau sedari dini mungkin pada saat anak sudah tumbuh gigi itu bisa nggak dok ya dicegah? Ya. Sebenarnya bisa ya dicegah, kan itu tadi kita harus memeriksakan anak itu sedini mungkin ke dokter gigi ketika giginya masih gigi susu. Nah, kalau misalnya dari gigi susu sudah ada gejala-gejala seperti karies atau gigi berlubang, nah itu kan nanti kalau misalnya infeksi itu kan akan memperparah kan, akan mengganggu pertumbuhan gigi permanen, apalagi sampai gigi susunya tanggal lebih dini. Nah itu nanti otomatis gigi di samping-sampingnya akan bergeser tuh ke ruangan yang kosong itu. Nah itu merupakan salah satu gejala nanti bisa membuat gigi berdesakan di kemudian hari seperti itu. Jadi lebih baik diperiksakan sejak usia dini atau ketika anak masih mempunyai gigi susu gitu. Jangan nunggu gigi permanen gitu. Mungkin ini juga sih dok ya. Jadi biasanya kita juga tahu ya dok ya, emang anak-anak itu kan rentan banget giginya berlubang ya. Iya. Rentan banget giginya berlubang karena memang kebiasaan juga. Nah, dari gigi yang berlubang atau kebersihan rongga mulut anak-anak nih bisa berpengaruh nggak dok nanti ke depannya di perkembangan dan pertumbuhan dari gigi dan rahangnya anak? Ya tentunya kan, kalau misalnya giginya sudah berlubang, nah misalnya berlubangnya di samping tuh
Nah, itu kan nanti gigi yang di dekatnya gigi berlubang itu kan geser kan. Apalagi kalau misalnya berlubangnya sudah parah, tinggal sisa akar. Nah, itu nanti kan apalagi ada infeksi. Nah, akan muncullah infeksinya ini akan mengganggu pertumbuhan gigi permanen juga. Terus apalagi kalau gigi di samping-sampingnya sudah bergeser ke lokasi yang tanggal permanen tadi atau tinggal sisa akar tadi, dan nanti jadinya giginya berdesakan sehingga gigi permanennya nanti tidak ada ruang untuk muncul ke atas gitu, muncul ke gusi. Ya, jadi memang penting banget ya dok ya kebersihan mulut, rongga mulut anak-anak Iya. itu bukan cuma bikin giginya itu jadi sakit, tapi juga bisa mempengaruhi dari perkembangan rahang dan gigi anaknya sampai nanti dia sudah gigi permanen ya dok ya. Iya. Oke, mungkin kalau dari ya mungkin ini untuk orang tua ya nanti yang mungkin anaknya sudah mau tumbuh gigi atau yang sudah mau gigi campur ya dari pertumbuhan gigi susu ke gigi dewasa, itu kebiasaan apa sih dok yang perlu diperhatikan orang tua ya untuk menjaga atau pencegahan biar gigi anak itu nggak jadi maloklusi ya, atau kita sebutnya giginya berantakan lah Iya. seperti itu. Nah, sebenarnya ada beberapa kebiasaan anak yang orang tua ini kurang aware atau kurang paham, yang dimana kebiasaan itu bisa memunculkan atau menimbulkan maloklusi atau gigi berdesakan ya. Jadi seperti kebiasaan menghisap jempol ibu jari, kemudian mengedot, gitu kan. Ngedotnya itu sampai usia anak-anak 5 tahun misalnya kayak gitu ya, atau enggak menggigit-gigit pensil. Kemudian kebiasaan menjulurkan lidah ke depan, atau enggak bernafas melalui mulut. Kan biasanya orang tua itu nggak aware gitu kan. Jadi ternyata kebiasaan-kebiasaan ini itu bisa menimbulkan gejala maloklusi atau mengganggu pertumbuhan kembangan rongga mulut. Iya, dulu ya berarti ya sahabat-sahabat RSGM atau teman-teman semuanya, ternyata memang dari anak-anak itu kita bisa ya mungkin yang ini ya mau sudah baru punya anak ya. Jadi untuk pencegahan agar nanti anaknya itu pertumbuhan giginya itu bagus, itu kita bisa cegah sedari dini ya, Iya. dok ya. Agar nanti ya tidak ada perawatan lanjutan ya. Jadi untuk pencegahan itu penting ya. Jadi kan memang ada kata mencegah lebih baik daripada mengobati ya dok ya. Iya, benar. Seperti itu. Tadi kan juga dibilang bahwa sedini mungkin. Nah, masalah pertumbuh kembangan anak itu, apakah harus selalu menggunakan kawat gigi? Biasanya kan orang-orang mengira kawat gigi itu kawat gigi cekat yang untuk dewasa itu kan. Nah, sebenarnya ada piranti lepasan atau alat lepasan yang kita sebut juga alat ortodonti. Dan itu biasanya memang dipakai pada usia anak atau mixed dentition atau gigi bercampur. Dan ini bisa dipakai ketika anak masih usia tumbuh kembang. Dan untuk alat piranti lepasan sendiri itu bisa dilakukan oleh dokter gigi umum, bahkan koas gigi RSGM juga mengerjakan loh, ya kan? Jadi biar bisa membedakan kawat gigi ya, jangan semuanya itu disamaratakan. Kalau yang anak-anak itu juga yang perlu ada kecil-kecil kotak-kotak kecilnya gitu, bracket gitu ya istilahnya ya. Jadi kalau yang bracket mungkin bisa dengan Dokter Juliana selaku yang kedepannya akan menjadi spesialis ortodonsia ya, spesialis kawat gigi, spesialis kawat gigi. Atau mungkin kalau untuk pencegahan sedini mungkin itu bisa konsultasi langsung ke Dokter Adil ya selaku dokter gigi umum gitu. Oke dokter, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang ada yang membingungkan dan yang sudah dirangkumkan itu memang kurang lebih sudah dijawab juga oleh Dokter Juliana dan juga sudah dijelaskan juga sama Dokter Adil gitu ya. Mungkin kita bisa berpindah ke segmen selanjutnya gitu, karena pertanyaannya juga kurang lebih sudah terjawab semua dari behel itu apa, secara masyarakat itu dikenal dengan kawat gigi, terus habis itu harus dipasang sedini mungkin atau sejak anak-anak jika terlihat kelainannya ataupun permasalahannya oleh orang tua. Terus juga
perawatan pencegahannya juga sudah dijelaskan tadi. Jadi sekarang kita mungkin bisa berpindah ke segmen lanjutannya gitu ya. Pembahasan ini bukan mungkin lagi, tapi sangat menarik karena banyak sekali sahabat RSGM yang sudah mengirimkan komentar-komentarnya gitu. Ya, di segmen selanjutnya nanti ini merupakan segmen yang khusus sekali untuk sahabat RSGM bisa bertanya. Jadi untuk RSGM yang sudah bergabung di sosial medianya Rumah Sakit Gigi dan Mulut UGM Prof. Sudomo melalui YouTube, melalui Instagram maupun TikTok, itu langsung bisa ketikkan pertanyaannya di kolom komentar gitu ya. Nanti kita akan coba baca satu persatu dan kita akan tanyakan langsung ke expertnya karena beliau-beliau ini atau Dr. Adil maupun Dr. Juliana itu sudah expert di bidangnya gitu. Oke, sudah ada pertanyaan yang masuk di segmen kedua ini dari sahabat RSGM Nandis ya. Dok, gigi belakang bawahku dicabut. Efeknya gigi belakang atas sering tersangkut makanan, nyelip. Apakah perlu dicabut juga? Ya, mungkin pertanyaannya Miss Nandis ini ya. Jadi gigi belakang bawahnya itu dicabut. Jadi akhirnya gigi belakang atasnya itu sering sangkut. Apakah perlu dicabut juga? Sebenarnya ya mungkin ini dari segi ini ya. Kalau misalkan gigi dicabut kan memang kita perlu adanya tindakan rehabilitatif atau apa namanya, pengganti ya. Jadi pengganti gigi yang hilang. betul, pengganti gigi yang hilang. Karena kalau misalkan gigi yang dicabut tidak dilakukan perawatan, nantinya akan bisa berpengaruh ke gigi lawannya ya. Mungkin depan belakangnya, gigi atasnya juga. Nah, jadi efeknya giginya ada gigi atasnya akhirnya sering nyangkut makanan. Selama gigi yang masih ada itu dia masih bisa dipertahankan sih, sebaiknya dipertahankan ya. Mungkin kalau dari kasusnya Miss Nandis ini mungkin karena sudah terlalu lama dilakukan pencabutan, akhirnya jadi mungkin giginya itu jadi jadi agak turun ya. Jadi itu pun mungkin kalau dari segi di behel bisa ya dok ya, itu diperbaiki ya dok ya. Bisa. Kalau misalnya gigi bawahnya sudah dicabut lama nih, nanti kan gigi atasnya nggak ada antagonisnya atau lawannya. Nah, gigi atasnya nanti akan bisa turun ke bawah. Nah, mungkin maksudnya ini kali ya, jadinya giginya nyelip karena giginya atas turun. Nah, kalau misalnya gigi atasnya sudah turun, apalagi sampai menyentuh gusi bawah, nah itu nanti bisa diperbaiki dengan perawatan behel atau kawat gigi, ditarik lagi ke atas gitu. Dan tentunya yang bawah juga harus diganti dengan perawatan gigi palsu, gigi tiruan seperti itu. Ya, mungkin juga banyak yang di luar sana yang bilang kalau misalkan gigi ya sudah gigi bawahnya itu hilang, atasnya akhirnya turun ya, akhirnya atasnya itu ya dicabut karena nggak bisa diperbaiki ya. Padahal kan memang itu juga bisa ya diperbaiki dengan dipertahankan itu dengan perawatan ortodonti ya. Tapi balik lagi juga memang perlu juga tindakan pencegahan ya. Jadi sebelum terjadi giginya berlubang kan, jadi kita perlu tindakan ya, jangan sampai giginya berlubang sampai dengan dicabut seperti itu. Padahal tadi di otak saya sebagai orang awam ini ya, dokter-dokter sekalian ya, aku udah mau menyarankan udahlah cabut aja. orang yang atas juga udah semakin turun gitu kan ya. Oh ternyata ada solusi lain gitu, yaitu dengan melakukan perawatan untuk gigi atas dan gigi bawahnya gitu. Oke Dokter Adil dan Dokter Juliana, ini ada pertanyaan dari sahabat RSGM atas namanya Pris Luna ya. Ini Kak Luna ya, sahabat RSGM kita. Halo dok, izin bertanya, anak saya usia 6 tahun, kondisi gigi susunya rapi dan rapat-rapat semua. Katanya kalau seperti itu nanti resiko gigi berjejalnya ya ketika besarnya. Apa yang harus saya lakukan? Oke, mungkin bisa ditangkap dokter-dokter sekalian. Memang kalau misalnya dari pemeriksaan gigi susu, itu normalnya ada space atau ada jarak antara gigi susu satu sama lain ya. Jadi nggak rapat. Tapi karena anak tersebut masih usia 6 tahun, rahangnya masih bisa berkembang. Jadi orang tua juga harus mengevaluasi juga, kan masih dalam masa tumbuh kembang. Dan jangan lupa untuk mengkonsultasikan juga ke dokter gigi seperti itu. Dokter Adil mau menambahkan? Ya mungkin yang mungkin kita tahu ya, di sini kan biasanya katanya gigi anak itu kan harus ada jaraknya mungkin ya. Jadi ya balik lagi ke kalau misalkan itu kan dari pencegahan ya, kita lihat dari pencegahannya, selain dari
pada saat anak itu kan pertumbuhan giginya itu kan dari 4 bulan ya dok ya, itu kan sudah mulai tumbuh gigi susu ya. Jadi dari situ kita bisa tindakan penjagaan dari yang tadi dokter Yuliana jelaskan ya, dari sedari dini yang memang kebersihan rongga mulutnya juga bisa sangat mempengaruhi dari perkembangan Benar sekali. gigi dan rahang anak nanti ke depannya. Jadi ya mungkin tambahan dari saya sih itu aja sih. Jadi intinya tetap harus menjaga oral hygiene atau kesehatan rongga mulut. Atau mungkin juga orang tua juga perlu aware usia-usia berapakah gigi-gigi anak-anaknya itu mulai tumbuh, jadi bisa dicegah gitu ya dokter ya. Jadi bisa tahu gigi permanennya itu tumbuh di usia berapa. Oke, kita jaga-jaga agar itu tidak semakin rekat gitu ya. Saya ini Mbak Prisluna berarti sudah aware ya dengan kondisi. Oke, mungkin dari saya mewakili sahabat RSGM ingin bertanya ke dokter-dokter sekalian. Kebetulan saya juga barusan memiliki anak gitu ya dok ya. Tapi oke, ini agak berbeda. Jadi bukan anak saya, tapi kalau misalnya ada anak nih yang suka sekali menghisap jempol sampai usia besar gitu menjadi sebuah kebiasaan, apakah itu dianggap normal? Sebenarnya kalau misalnya kebiasaan menghisap jempol itu merupakan kebiasaan alami dari bayi kan. Iya. Dari bayi anak menghisap jempol dia merasa rileks seperti itu. Nah, ternyata kebiasaan ini kalau misalnya diteruskan sampai anak besar, ini bisa menimbulkan gangguan di rongga mulutnya, di rahangnya terutama. Karena kan tekanannya akan ini mempengaruhi lengkung rahang atas, kemudian giginya rahang atas juga akan maju ke depan seperti itu. Dan lebih baik kebiasaan ini mulai dihentikan atau dikurangi ketika anak sudah memasuki usia 2 tahun atau ketika giginya sudah lengkap semua ya. Karena dengan kebiasaan yang menghisap ibu jari atau jempol tadi, jika frekuensi, intensitas atau durasinya terlalu lama, ini bisa menyebabkan maloklusi atau gangguan dari rahang anak dan giginya. Ya mungkin itu ya, bahkan anak saya pun juga menghisap jempol ya. Jadi memang itu PR-nya mungkin ya, orang tua di luar sana. Alami ya sebenarnya itu. Betul. Jadi ya itu memang ternyata memang ya secara teori juga memang itu mempengaruhi dari struktur rahang dan juga gigi ya dok ya. Memang kebiasaan buruk kalau misalkan di terus menerus itu ya, tidak diubah cara kebiasaan itu. Karena dengan tekanan itu kan kita menghisap gini ya, tekanan pipi itu juga akan mengaruhi ini lengkung rahangnya seperti itu. Nggak cuman jempolnya yang bisa memajukan gigi atasnya, tapi juga tekanan pipinya juga, otot-otot pipinya itu juga bisa. Ya karena bergerak gitu ya dokter ya. Apa-apa. Oke dokter, ini ada satu pertanyaan lagi, itu dari sosial medianya RSGM juga. Sebenarnya sudah dijelaskan juga tadi oleh Dokter Yuliana dan juga sudah ditekankan juga dibantu oleh Dokter Adil. Dok, lebih baik menunggu gigi permanen tumbuh semua atau perlu diperiksakan sejak dini? Jadi tidak perlu menunggu gigi permanen atau gigi dewasanya tumbuh, tapi kita perlu memeriksakan anak itu ketika masih gigi susu. Jadi nanti dokter gigi kan bisa menentukan rencana perawatan juga. Misalnya anak ini ada gejala-gejala maloklusi di kemudian hari, jadi nanti kita bisa melakukan perawatan yang lebih dini untuk mencegah maloklusinya tidak memperparah maloklusinya seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya gigi susu ada lubang ya dok ya, itu saya harap untuk segera ditambal, untuk dirawat. Kan kadang orang tua ini berpikir gigi susu nanti akan tanggal sendiri, nanti diganti oleh gigi permanen. Nah, padahal gigi susu ini selain untuk mengunyah, dia itu juga menjaga ruangan untuk gigi permanennya nanti tumbuh. Jadi memang kadang juga ya di lapangan banyak yang memang orang tua datang ke dokter gigi kalau misalkan sudah anak itu sakit, ada keluhan. Jadi yang biasanya kalau misalkan sudah ada keluhan, biasanya kan sudah parah ya kondisinya. Jadi ya lebih baik jangan ke dokter gigi kalau misalkan anaknya itu giginya lagi sakit. Jadi sebelum ada sakit, periksalah ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali, nggak perlu sering-sering banget kok ya. Jadi
ya 3 bulan 6 bulan sekali itu cukup ya. Jadi jangan sampai ditunggu ada keluhan dulu baru ke dokter gigi, karena ya itu yang mungkin banyak pertanyaan juga, biaya perawatannya mahal dan sebagainya, ya itu karena memang tindakan yang dilakukan itu tidak dari awal. Jadi seperti itu. Emang kenapa kalau misalnya ke dokter gigi dalam kondisi sakit, Dok? Tambah mahal nanti. Betul, ya bilang ke dokter gigi sama Oke. Gitu ya sahabat RSGM, jangan ke dokter gigi kalau saat sakit ya. Kalau bisa Cegah jangan aja. sampai sakit deh gitu, karena kalau sakit gigi pun ada lagunya itu juga nggak enak ya. ya, betul. Lebih baik sakit hati. Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak. Lebih baik nggak sakit ya, sahabat RSGM ya. Oke, dokter, seru sekali siang hari ini obrolan kita ya di Ruang Senyum. Semoga Ruang Senyum. Oh, ternyata ada satu pertanyaan lagi. Oke, boleh sekali. Ini pertanyaan dari Kak Ana Mulia. Izin bertanya, dokter. Jika memakai alat ortodontik permanen, apakah bisa membuat gigi jadi lebih mudah berlubang dan karang gigi menjadi lebih banyak? Ya. Yuk. Oke, jadi kawat gigi ya tadi, alat orto permanen atau cekat atau istilahnya kawat gigi. Memang kalau misalnya pasien memakai itu, dia kan ada kayak piranti alat baru di rongga mulut. Nah, itu jadi pasien akan lebih sulit, istilahnya sisa makanan akan gampang nyelip gitu. Jadi pasien akan lebih sulit untuk membersihkan rongga mulutnya. Jadi sebaiknya untuk pasien-pasien yang menggunakan kawat gigi itu harus rutin ya membersihkan rongga mulutnya. Jangan sampai ada sisa makanan yang tertinggal. Kalau enggak nanti kan jadi karies atau gigi berlubang kalau misalnya nggak dibersihkan dengan benar kan, atau enggak jadi karang gigi. Akhirnya karang gigi menyebabkan gusinya gigi radang, gusinya bengkak, perdarahan. Itu kan nanti juga akan menghambat pergerakan kawat giginya. Nah, sebaiknya untuk pasien yang menggunakan kawat gigi ini setelah makan dilihat tuh apakah ada sisa makanan yang nyelip atau tidak. Kemudian jangan lupa untuk rutin membersihkan rongga mulutnya. Seperti itu. Sebelum kita akhiri Ruang Senyum hari ini yang cukup ramai ini, mungkin Dokter Yuliana bisa memberikan tips ataupun masukan untuk para sahabat RSGM ya. Jadi perlu sahabat RSGM tahu, sahabat RSGM tuh tidak hanya sahabat RSGM Gen Z aja ya, atau milenial, ada juga yang Bapak Ibu gitu ya. Jadi semuanya. Jadi ini adalah podcast ataupun ranah informasi edukasi kesehatan yang untuk semua gitu ya. Ya, boleh mungkin dikasih 3-5 tips praktis yang bisa dilakukan oleh sahabat RSGM di rumah untuk mencegah masalah gigi dan rahang anak gitu. Apa saja yang hal-hal sederhana yang bisa dilakukan? Sebenarnya banyak hal-hal sederhana yang bisa dilakukan oleh para orang tua di rumah untuk mencegah terjadinya malokusi atau gigi berlubang seperti itu, atau permasalahan gigi atau rongga mulut yang lain. Nah, pertama ini para orang tua itu harus jaga kesehatan rongga mulut anaknya, harus mengontrol ya. Jadi kalau bisa sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Nah, yang kedua, perhatikan kondisi gigi susunya. Jika gigi susu sudah mulai terjadi kayak lubang sedikit, nah itu jangan nunggu sampai parah baru periksa ke dokter gigi seperti kata dokter Adil tadi. Tapi kalau misalnya sudah ada karang gigi atau gigi berlubang walaupun cuma kecil sekali, lebih baik langsung diperiksakan ke dokter gigi terdekat. Kemudian juga perhatikan kebiasaan anak. Jika anak mempunyai kebiasaan seperti tadi yang sudah kita bahas ya, menghisap jempol atau enggak menggigit pensil dan kebiasaan lain-lain itu, nah itu ternyata bisa menimbulkan permasalahan di rahangnya seperti itu. Nah, orang tua saya harap dengan pelan-pelan untuk mengontrol anak untuk mengurangi kebiasaan tersebut. Kemudian perhatikan juga tanda-tanda pertumbuhan gigi dan rahang. Misalnya pada anak sudah mengalami kondisi seperti rahang bawahnya itu ternyata tumbuhnya lebih
maju ke depan dari hang atas. Nah, itu kan masih usia anak-anak ya, nanti itu masih bisa dicegah atau masih bisa diperbaiki dengan piranti miyofungsional seperti itu untuk mencegah kelainan yang lebih parah seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu tadi, jangan menunggu sampai anak dalam kondisi yang makin parah baru periksa ke dokter gigi. Jadi lebih baik diperiksa sejak usia dini. Rutin kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya sahabat RSGM. Dokter Adil, ada Yang yang ingin disampaikan? Ya, hampir sama sih sama Dokter Lena. Mungkin pesan untuk sahabat RSGM semua yang memang banyak pertanyaan mau pasang behel bagaimana, ya terus habis itu biayanya berapa dan sebagainya, daripada mikirin itu mending nanti ya kita lakukan pencegahan ya. Iya, Mungkin nanti benar. ya kalau misalkan yang sudah terjadi kan ya memang perawatannya kan memang ya mau tidak mau harus dibehel ya kalau misalkan Iya. gigi yang berantakan. Tapi kalau misalkan nanti sahabat-sahabat RSGM yang memang baru mempunyai anak dan sebagainya, nanti bisa dicegah sebelum nanti ya nggak usah ditunggu nanti anak saya sudah besar mau pasang behel ya jangan seperti itu. Mahal, betul, mahal. Terus habis itu ya Lebih ya baik perawatannya mencegah. juga kan butuh komitmen ya dok ya, Iya. jadi lama yang memang apa namanya perlu ya sebaiknya dicegah, jangan sampai dilakukan perawatan seperti itu Dicegah sejak dini ya. sejak dini. Iya. Betul ya, mungkin itu saja. Oke deh, seru sekali podcastnya dan pembicaraan hari ini, dan semoga apa yang disampaikan oleh Dokter Yuliana, Dokter Adil, dan di ruang senyum ini dapat memberikan manfaat untuk sahabat RSGM sekalian yang sudah menonton dari sosial media baik YouTube, Instagram ataupun TikTok ya. Semoga bermanfaat informasi siang hari ini, dan terima kasih sahabat RSGM sudah menemani kami semua di episode perdana. Semoga akan terus berjalan episode-episode berikutnya dengan tema yang semakin menarik, dan tentunya temanya langsung dari sahabat RSGM gitu ya. Jadi kita akan selalu tanya apa sih yang sebenarnya sahabat RSGM butuhkan untuk kita ceritakan atau kita informasikan melalui ruang senyum. Dan jangan lupa untuk judulnya adalah kenali dulu kondisi gigimu sebelum pasang behel. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Ainun Hanin atau Hanin. Saya Dr. Gigi Adil Rahmawan. Saya Dr. Yuliana. Pamit. Selamat siang sahabat RSGM. Bye-bye.